Nah, baiklah untuk penjelasan mengenai kedudukan garis dengan bidang yang kedua adalah ketika garis lurus itu ada pada bidang atau bahasa lainnya bidang itu melalui garis lurus biasanya ya. Kalau dari sudut pandang bidangnya yang kita lihat. Nah, kapan suatu garis lurus dia berada pada bidang atau bidang itu melalui garis lurus, yaitu sama seperti yang kemungkinan pertama tadi yang dipakai itu adalah vektor arah garis dan juga vektor normal bidang. Dan juga dengan cara mensubstitusikan titik pada G ini ke persamaan bidang. Apakah nilainya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Sehingga untuk kita memeriksa kedudukan garis pada bidang, apakah dia memang pada bidang H, ya, maka pertama sama tadi kita cek dulu perkalian antara vektor arah garis dengan vektor normal bidang. Apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia sama dengan 0, maka kemungkinan dia garisnya pada bidang. Dan syarat yang kedua, nah bedanya tadi ya dengan garis sejajar pada bidang. Kalau garis pada bidang itu berarti titik pada G, kalau kita masukkan ke persamaan bidang, nilainya sama dengan 0. Ya, jadi dua syarat ini adalah dua syarat yang menunjukkan atau menjadi syarat bahwa garis itu pada bidang atau bidang ini melalui garis G. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi G itu tepat dia berada pada H. Ia adalah bagian dari si H. Ya, dan titik ini dia selain pada G dia juga pada H. Ya, jadinya ketika titik X1, Y1, Z1 disubstitusikan ke persamaan bidang H, nilainya sama dengan 0. Nah, ini adalah kemungkinan kedudukan garis dan bidang yang kedua. Kemudian ya kemungkinan yang ketiga itu adalah garis berpotongan dengan bidang atau ada juga yang mengistilahkan dengan garis itu menembus bidang ya. Nah, maka nanti pada garis berpotongan dengan bidang ini selain kita buktikan kedudukannya bahwa garis itu memang berpotongan dengan bidang, kita juga bisa menentukan titik potong garis terhadap bidang. Ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu syarat kapan suatu garis dia dikatakan berpotongan dengan bidang. Nah, yang pertama, kalau perkalian antara vektor arah garis dengan vektor normal bidang itu tidak sama dengan 0, atau seperti ini ya, AA tambah BB tambah CC tidak sama dengan 0. Itu syarat yang pertama. Ya, jadi kalau kalian ketemu vektor arah garis dikali dengan vektor arah vektor normal bidang itu tidak sama dengan 0, maka dia tidak mungkin garis itu sejajar bidang, tidak mungkin juga garis itu pada bidang, tapi garis itu pasti berpotongan dengan bidang. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya jadinya pakai dan. Kalau kita substitusikan ya titik pada G ini yang di sini letaknya kalau dia berbentuk bentuk vektor ya X1, Y1, Z1 kita substitusikan ke persamaan bidang H maka hasilnya sama dengan 0 ya atau gambarnya seperti ini misalnya ada bidang H lalu bidang H ini dipotong oleh garis ya, atau garis ini menembus si bidang pada titik ini ya titik tertentu maka sebenarnya X1, Y1 ini bisa tidak di sini ya, di mana-mana. Nah, maka kalau seperti ini dikatakan bahwa garis itu dia berpotongan dengan bidang. Ya, jadi nanti titik potongnya dicari lagi ya, bukan belum tentu si X1, Y1, Z1 belum tentu. Ya, jadi harus dicari lagi. Nah, jadi ini dua ini adalah syarat garis berpotongan dengan bidang. Nah, kemungkinan yang keempat itu adalah garis juga berpotongan dengan bidang. Berarti juga berlaku sebenarnya vektor arah dikali vektor normal itu tidak sama dengan 0. Namun, sebagaimana yang kita ketahui, kalau kata tegak lurus berarti dia ada kekhasan. Artinya antara
garis dengan bidang itu dia membentuk sudut 90 derajat. Sehingga untuk syarat dari garis berpotongan tegak lurus pada bidang yang paling mudah adalah dengan kita melihat perbandingan antara vektor arah garis dengan vektor vektor normal bidang. Jika misalnya antara A kecil per A besar, lalu B dengan B besar, C dengan C besar, itu nilainya sama, misalnya mu, ya, maka dikatakan bahwa garis itu dia berpotongan tegak lurus pada bidang, atau gambarnya seperti ini, ya, misalnya ada bidang H, lalu ada garis G yang dia itu menembus bidang H, namun dia tepat tegak lurus, ya, di suatu titik, maka dikatakan garis itu dia berpotongan tegak lurus pada bidang terata. Ya. Nah, jadi itu tadi adalah 4 kemungkinan kedudukan antara garis dengan bidang. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa dari keempat kemungkinan tadi yang perlu kita ketahui dari garis dan bidang, jika kita ingin mengetahui kedudukannya, yang pertama adalah kita harus mengetahui vektor arah garis, dan yang kedua kita harus mengetahui vektor normal bidang, ya. Lalu nanti dicek apakah dikalikan sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, mungkin itu untuk penjelasan mengenai kedudukan garis dengan bidang. Kita lanjutkan dengan contoh penerapan dari kedudukan garis dan bidang ini pada video selanjutnya.